Makin ke sini ya. Lupa. Baik, kita mulai ya. Kita selesaikan dulu mengenai parameter ini. Jadi, bentar. Ini bagus ini. Oke, saya akan bukan diulangi ya, dilihat lagi ya. Fungsi antena itu matching device, SWR, return loss, nanti kita ini sebentar ya ini ya. Kemudian directional device, yaitu money radiation pattern. Radiation pattern sendiri ada 3, yaitu isotropis, omnidireksional, dan direksional. Nah, sistem koordinat digunakan itu adalah sistem koordinat bola, gitu ya, di mana suatu titik nyatakan dengan R theta P. Saya sebetulnya kalau offline ya itu saya sudah membuat semacam itu ya, dari kawat itu di cross gitu ya. Tapi karena saya berhalangan untuk ke kampus hari ini, ya saya sekarang kita kuliah sampai jam 9 saja, karena saya harus kontrol ke rumah sakit, gitu ya. Gitu. Sistem koordinatnya itu susah untuk apalagi ini kita di online gitu ya. Tapi inilah ya, ini sistem koordinatnya untuk menampilkan pola radiasi itu, ini kan 3 dimensi. Nah, yang kita perlukan adalah dibagi menjadi principal plane 2 dimensi. Ya, jadi potongan potongan penampang, ketika dipotong penampang seperti apa? Ya itu saya kira saya tidak. Nah ini ya, ini nih. Ini kalau penampangnya dipotong, ini ya, yang 3 dimensi ini kalau dipotong penampangnya, dilihat dari depan seperti ini kan. Dilihat di samping juga seperti ini karena simetris gitu ya. Nah gitu. Jadi ini ada main lobe ini lobe utama ya, yang menunjukkan arah. Jadi inginnya si radiasi ini diarahkan ke sini semua gitu ya, yang besar. Tapi kan tidak bisa dihindarkan ada bocorannya nih. Ya ini. Nah ini main lobe
Ini min 25 sorry, ini min 5 dB, ini min 10 dB, ini min 15 dB, ini minus 20 dB ya, ini di pusat ini. Sehingga kita lihat ini kan posisinya kan ada di antara 10, minus 10 dan minus 15. Itu cenderung ke minus 13 ya ini ya. Ini asal-asalan aja, jangan 10 watt lah, 10 miliwatt gitu. Jadi setelah 1 miliwatt ya, karena diabaikan. Nah, yang paling belakang kan ini nih, yang paling belakang itu. Ini minus 5, ini minus 5, ini minus 10, ini minus 15, ini minus 20. Jadi ini kira-kira berapa nih? Minus 17 kira-kira aja ya, minus 17 nih. Jadi FBR-nya adalah, nah ini ketika dia menyebutkan shade lobe level minus 13, sebetulnya BLL-nya minus 17 dB kan? Tapi itulah ya, di antena itu istilahnya lain. Ketika menyebutkan side lobe level itu, ini sinyalnya ya, side lobe levelnya. Tapi kalau untuk menyebutkan front, ini back lobe level, ini bukan back level sebutnya. Jadi bukan ini sebutnya. Jadi bukan ini sebutnya. Tapi front to back ratio. Front to back ratio. Jadi perbandingan si main lobe terhadap back lobe ini, itu 17 dB. 17 dB itu berapa kali? 50 kali. Atau back lobe levelnya minus seper 50-nya gitu. Ya. Itu ya. Itu klasifikasinya. Kemudian lebih jauh lagi nanti ada HPBW ya. HPBW itu di mana dia turun 3 dB. Ini HPBW-nya nih. Ini potong di sini, diukur ke sini, nah itu HPBW-nya. Kalau HPBW, half power beamwidth. Kalau di amplifier itu half power bandwidth gitu ya. Kalau di amplifier itu half power bandwidth. Kalau ini half power beamwidth ya. Gitu. Itu isotropik ini ya. Ini saya kira ini sudah ini. Nah ini daerahnya kemarin sudah dibahas. Kemudian yang kita ini juga sudah, ini sudah ya. Ikutin aja ini ya, nanti saya sampai power density ini nanti saya sekarang
Ini contohnya. Oke, ini nanti aja nih. Jadi perhitungannya nanti ada ya. Nah, ini sekarang ini directivity. Directivity itu perbandingan intensitas radiasi ke satu arah tertentu dibagi dengan intensitas radiasi rata-rata sama saja dengan 4 pi U per perad. Jadi U0 itu kan U per perad. Nah, jadi D max-nya 4 pi U max per perad. Jadi ini intensitas directivity, ini directivity ke arah tertentu, sedangkan ini maksimumnya. Maksimumnya directivity adalah intensitas radiasi maksimum dibagi intensitas radiasi rata-rata 4 pi U max per perad. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Sebagai ilustrasi, hitunglah direktivitas maksimum dari sebuah antena yang intensitas radiasinya diberikan pada example 22. Example 22 mana ini? Intensitas radiasi. Nah, ya ini 22 ini ya. Nah, kemudian untuk menghitung maksimum intensitas radiasinya, nah, U itu R kuadrat W rad sama dengan 0 sin theta. Maksimum radiasi, nah, dari A0 sin theta ini, radiasi maksimum diarahkan pada theta sama dengan pi per 2. Ya, ini maksimum kalau sin theta itu kalau maksimum kalau tetanya pi per 2 ya, 90 derajat. Ya, jadi pada saat theta 90 derajat itu maksimum. Sin pi per 2 berapa? 1, maksimumnya 1 kan ya. Nah, jadi U intensitas radiasi maksimumnya adalah 0. Ya. Dari contoh 22 itu diperoleh bahwa peradnya dua-dua itu yang mana sih? Dua-dua itu ini ya. Dua-dua nih. Dua-dua nih. Nah, ini kalau nggak salah ini. Ini dua-dua tuh. Dua-dua di sini. Mana dua-dua tuh? Nah, ini. Di dua-dua kan ini ya. W-radnya adalah 0 sin theta per R kuadrat. Jadi W-radnya ini kan diketahui ini yang diketahui ini kan ya. Nah, ini yang diketahui ini ya. Ini saya ini. Saya ini yang diketahui nih. Mana? Nah, ini. Mana? Example 22. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kan ini nih. Oh. Ini dua-dua. Nah, gitu. Jadi U itu R kuadrat kali W rad ya. Jadi kalau dikalikan ini berarti tinggal R kuadrat kali W rad. Jadi tinggal U itu jadi gini. Biar jelas. Sorry. Ini U-nya nih ya. U-nya itu U sama dengan ini ketebalannya. Ini ketipisan lagi. Ini ketipisan.
Ya serba salah. Oh ini. Ya. Oh enggak, ini jadi tebal nih. U itu R kuadrat kali Werad kan? R kuadrat kali Werad. Weradnya kan ini. Weradnya adalah A0 sin theta per R kuadrat. Gitu ya. Jadi ini. Jadi ini. Ini coret ya, dicoret. Nah, jadi tinggal U-nya apa? A0 sin theta. Nah, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi ini tuh. Nah, gitu. Nah, ini intensitas radiasi A0 sin theta ini akan maksimum pada saat tetanya pi per 2. Jadi intensitas radiasi maksimumnya adalah A0. Ya, A0 kali sin pi per 2 gitu ya. Nah, di contoh example 22 juga di sudah dihitung ya, sudah dihitung. Lihat nanti ke example 22 ya. Ini peradnya pi kuadrat A0 sehingga directivity maksimumnya adalah 4 pi U max per perad 4 per pi, jadi 1,27. Jadi intensitas radiasi maksimumnya 1,27 ya. Kalau untuk si rapat dayanya adalah sin theta per R kuadrat. Itu ya, selesai itu. Itu. Kayaknya udah ini. Nah, kemudian kita ingin melihat intensitas radiasi maksimum untuk kalau weradnya sin kuadrat theta. Nah, ini adalah weradnya yang ini. Weradnya sama dengan A0 sin kuadrat theta per R kuadrat. Ini arahnya radial ya, AR gitu. Jadi ini gini, jadi soalnya diketahui bahwa ada rapat daya yang besarnya adalah A0 sin kuadrat theta. Ini kok saya jelek sekali nulisnya. Oh, saya tidak pede nulis ini. Tebal apa ini? Begitu saya besarin ini. Jadi diketahui weradnya itu A0. A0 itu konstanta ya. Per gitu. A0 per itu kalau di tipis ini gimana nih? A0 per sin kuadrat theta per R kuadrat. Nah, arahnya ke radial ya, AR. Arahnya ke radial. Ini watt per meter kuadrat. Nah, ditanyakan di sini, ini dipole pendek ini ya. Ini dipole pendek. Infinitesimal dipole, linear dipole. Ya, gitu ya. Dipole pendek. Gitu. Nah, ketika weradnya ini, ya, sekarang berapa daya, berapa directivity-nya gitu. Ditanya directivity-nya berapa? Directivity-nya, directivity maksimum berapa gitu. Nah, seperti biasa, ini kan 4 pi umak per perad. Jadi kita akan menghitung DO sama dengan, jadi DO sama dengan 4 pi umax
U max per farad. Nah, gitu ya. Tuh. Umaknya kan sudah tahu kita umaknya. Ya. Sekarang cari U-nya dulu. U. Di mana ini ya? Sini aja lah. Sekarang kita hitung U-nya. Jadi U-nya sama dengan U sama dengan R kuadrat kali W rad gitu ya. R kuadrat kali W rad. R kuadrat kali W rad. Ini gimana? Berapa? R kuadrat kali W radnya berapa? W radnya A0 sin kuadrat theta. A0. Ini W radnya ya. A0 sin kuadrat theta per R kuadrat gitu ya. Aduh, kok jelek bener nih. Nah, per R kuadrat. Ini kan diketahui kan ya. Nah, ini coret ini ya, coret. Jadi tinggal A0 sin kuadrat theta. Yang kita perlukan adalah Umax kan. Umaxnya berapa di sini umaknya? Umax sama dengan UM. Umaxnya terjadi kalau tetanya pi per 2 kan ya. Jadi A0 sin 90 derajat kan 1 ya gitu. Nah, sekarang tinggal kita mencari perad. Nah, mencari perad adalah kan ini kan yang kita hitung ini kan ya. Nih. UM per perad. UM-nya sudah kan? A0. Tinggal peradnya sekarang. Nah, peradnya adalah peradiasi radiasi integral ini kalau ini integral ya, integral. Nah, integral sebagai fungsi dari omega ya, U kali D omega. Gitu ya. Nah, hal ini catat saja gitu ya. Ini gimana ini? Ini adalah integral dari pi sama dengan 0 sampai 2pi, integral theta sama dengan 0 sampai pi. U-nya apa? U-nya adalah A0 sin kuadrat theta. Nah, d omeganya adalah sin theta d theta d pi. Harus hafal ini, sudah harus hafal nih. Ini adalah d omega nih. D omega. Ini d omega ya, gitu. Nah, sekarang kita klasifikasikan aja ini. Jadi ini dihapus saja ya, tidak mengganggu ini. Mengganggu ini. Oke, nah gitu. Nah, ini seperti biasa ya diklasifikasikan aja. Jadi integral pi sama dengan 0, 2pi kali ini, kali dp. Gitu ya. Oh ini anunya nih.
Nol itu konstan ya. Kalau nol konstan berarti ya dikedepankan aja. Nah, ini A0 ya, A0 dikeluarkan. Nah, kemudian sisanya ini, sisanya adalah integral. Ini sin pangkat 3 theta ya? Sin kuadrat theta kali sin theta. Jadi sin pangkat 3 theta. Tapi saya belum memilih, ini biarkan aja ya, biarkan aja. Atau nanti saya uraikan lagi. Saya berikan aja begini. Sin theta d theta. Nah, ini tetanya dari 0 sampai pi. Nah, tinggal usaha kita sekarang. Ini kalau integral dpi 2pi berapa? Kalau ini jelas ya. Ini adalah 0 kali 2pi ya. Kali 2pi ini. 0 kali 2pi. Integral ini, integral dari integral dpi dari 0 sampai 2pi itu adalah 2pi kan ya? Gitu ya? Gitu ya. Mudah itu kalau itu. Nah, sekarang ini agak sulit nih. Nih, udah saya lakukan ini sebetulnya. Ini kalau dihitung yang ini nih integral theta 0 sampai pi sin kuadrat theta sin pi dpi itu adalah berapa? Sebentar. 2 pi. Sudah saya ini, sudah saya. Di sini mungkin ya, bentar. Ini cukup panjang soalnya kalau diturunkan ya. Nah ini. Nah ini sin kuadrat theta bukan ini. U sin theta d theta. U sin theta d theta dpi. Mana ya? Mana ini? Tuh kan panjang sekali ya. Nah ini nih. Sin kuadrat. Kenapa gitu ya? Bukan itu. Pak saya harus turunkan lagi ini. Sin theta dpi. Nah ini. Sin theta d theta dpi. Gimana ini ya? Bentar. Sin theta d theta dpi. Oh, ini sin kuadrat. Belum ini. Belum. Pak saya harus turunkan lagi ya. Beda itu nggak dikuadratkan ya. Kita terpaksa turunkan lagi nih. Nah ini ya. Nah ini. Kita turunkan ini. Gimana ini? Jadi kita ini punya ini kan ya. Integral theta sama dengan 0 dari pi. Nah, ini sin kuadrat theta. Ini gini kan aja nih. Sin kuadrat theta-nya saya rubah menjadi 1 min cos kuadrat theta. Itu ya. Tinggal ini sin theta d theta. Sin theta d theta itu adalah d cos theta. D cos theta berapa? Min sin theta d theta. Gitu ya? D theta. Ini caranya bukan hanya begini ya. Ini cara saya aja ya. Cara saya aja mendudukannya. Saudara nggak akan menemukan ini di textbook ya. Ini karena pengalaman saya aja.
D cos theta min sin theta d theta. Berarti sin theta d theta-nya ini, sin theta d theta-nya diganti oleh min d cos theta. Diganti ini, min d cos theta. Gitu ya. Tuh. Coba sudah kaji lagi ya. Kaji lagi aja itu. Oke ya. Jadi ini sama dengan A0 kali 2pi itu minus ya, minusnya ke depannya minus. Sama dengan minus A0 kali 2pi kemudian integral kok ya. Kemudian integral theta 0 sampai pi gitu ya. Kalikan ini berarti d cos theta kemudian minus integral theta 0 sampai pi cos kuadrat theta d cos theta. Nah, gitu ya. Kan jadi mudah sekarang. Jadi mudah. D cos theta. Gitu ya. Jadi gimana ini? Ini min ini aja. Kemudian min A0 2pi integral d cos theta apa? Cos theta kan? Cos theta ini, cos theta. Cos theta-nya dari 0 sampai pi. Ya. Kemudian kali ini kenapa jadi bukan kali ya, dia dikurangi. Nah, sekarang integral cos, nah gini aja. Integral x kuadrat dx berapa? Berapa integral x kuadrat dx? Ada yang tahu? Oh, sepertiga x pangkat 3 ya. Pangkat 3. Nah, jadi ini gimana nih? Jadi x-nya diganti aja nih cos kuadrat dengan cos theta ya. Jadi ini sepertiga cos pangkat 3 ya. Cos pangkat 3 theta. Oke. Sepertiga theta dari 0 sampai pi. Gitu ya. Nah, yang ini, yang pertama ini min A0 kali, atau sini aja di bawah aja ya. Min A0 kali 2pi kali berapa ini? Cos pi berapa? Berapa cos pi? Minus 1. Cos 0, 1 jadi minus 1. Ini minus sepertiga kali ini cos mau 3 pi min 1 ya, min 1 gitu nggak ya. Cos min 1 kali min 1 kali min 1 kan min 1 no gitu ya. Mau nanya Pak? Ya,
itu cos pi dikurangi cos 0. Cos pi kan min 1, dikurangi cos 0, 1, jadi 1 min 1 kan? Oh iya, iya, Ya. iya. Saya itu karena saya kurang detail sedikit ya. Kalau saya selalu ini. Nah, jadi gimana ini? Nah, ini jadi sama dengan ini bisa ke sini kan? 2 ini 2 4 pi ya. 4 pi A0 kali 4 pi A0 kali 4 pi kemudian dikurangi sepertiga 22. Kenapa ini jadi gini ya? Sebentar. Oh, ini salah sih. Ini 2 pi 1 2 pi. Ini juga harusnya dikali 2 pi ini ya. 2 pi. Ini kali 2 pi juga ya. Ini nih. Pantas saya timpang ini ya. Min 2 pi ini ya. 2 pi gitu ya. 2 pi. Jadi ini 2/3 ya. 2/3. Nah, 2 pi per 3. Nah, gitu ya. Jadi 4 pi minus 4 pi per 3 gitu ya. 1/3 kali 4 pi. 2/3. Oh enggak. Kali 4 pi gitu aja kan. Kali 4 pi gitu. 4 pi per 3. Sebentar, ini kenapa ini? 2. 2 kali 2 kan? Kali 2. 2 kali 2 4. Ini 2 4 pi per 3 nih, betul ya? 4 pi per 3 ya. 4 pi per 3. Nah, ini jadinya kali A0. Ini A0-nya lupa lagi. Ya ampun. Ini gimana saya jadi kacau gini? Enggak, bukan gitu ini. Enggak dikalikan ke sini ya, enggak ya? Coba ini saya jadi agak ini. Ini kan gini nih, 20 2 pi. Iya, di sini harusnya 02 pi nih ya. Tuh. Ini 02 pi nih. Minus A0 kali 2 pi ya. Nggak cukup lagi ya. Coba, ulangi lagi ya. Inilah. Ini nih. Kenapa saya jadi gini? Minus. Ini A0. A0 kali 2 pi itu kan dikalikan dengan 1. Dikalikan dengan min d cos theta gitu ya. Gitu. Jadi min 0 d cos theta. Nah, sekarang yang bagian keduanya adalah A0 juga nih, A0 kali 2 pi, gitu ya. A0 kali 2 pi, plus berarti ini mah. Ini plus ya. Plus ini tuh, plus A0 integral theta sama dengan 0. Atau gini ya, saya itu biasa gini. Saya bikin blunder ya, jadi gini. Sebetulnya sama aja yang saya, tapi mending gini. Mending dipisahkan aja gitu. Nah, jadi pisahkan aja ini ya, jadi supaya tidak bertele-tele begini. Eh, eh,
Jadi gini aja ya. Gini aja nih. Nah, ini kan sudah selesai nih urusannya nih ya. Nah, nah ini kan sudah selesai ini. Biarkan aja ini. Ini 0, 2pi. Ini selalu begitu diam kan ya. Nah, tinggal kita urusan yang ini, yang ungu nih, yang ungu. Yang ungu itu adalah eh, eh, gimana sih ini teh? Nah, yang ungu itu adalah eh, integral. Ini biarkan aja, jadi gini aja nih. Nah, gitu ya. Minus 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 integral theta sama dengan 0 sampai pi kali d cos theta gitu. Kemudian gimana ini ya? Min kali min. Ah, ini di plus ya, jadi plus nih, di plus gitu ya. Plus integral theta sama dengan 0 sampai pi d cos theta. Bukan d cos theta. Cos kuadrat theta d cos theta. Nah, gitu ya. Ini jadi nah ini. Nah, gitu ya. Jadi ini hapus lagi aja nih. Ini tidak bagus ini. Ini hapus. Oke ya, jadi ini ini. Nah, gitu. Jadi ini A0 kali 2pi. Nah, terus yang ini minus d cos theta kan apa? Cos theta kan ya? Minus cos theta kali 0 sampai pi. Ya. Kemudian plus ini sepertiga integral dari cos pangkat 3 ini sepertiga, jadi sepertiga cos pangkat 3 theta gitu ya, 0 sampai pi gitu. Nah, gitu. Ya, jadi ini sama dengan A0 2pi kali, nah ini min cos theta, jadi min cos theta adalah min 1 dikurangi cos 0 dikurangi 1 gitu ya. Kemudian plus sepertiga kali, ini sama nih ya, min 1 ya. Min 1 gitu, min 1 gitu. Ini baru benar ya ini ya. Nah, mana ini?
Oh ini. Gimana sih ini? Gitu ya. Nah, ini kalau diselesaikan ini sama dengan A0 kali 2pi. Kemudian ini mana nih? Min 2, plus 2, 2, min 2 per 3. Gitu ya? 2 min 2 per 3 berapa? 2 min 2 per 3 berapa? Ya, paksa kita ini punya keterbatasan ya. A0 kali 2pi. Kita main urai saja nih. 6 per 3 dikurangi 2 per 3. Berapa tuh? 4 per 3, Pak. 4 per 3. Jadi A0 2pi kali 4 per 3. Kali 4 per 3. Jadi berapa? 8 per 3 pi A0. 8 pi per 3 kali A0 gitu ya? Itu. 8 per 3. Nah, ini kan ya. Ini kan hasilnya tuh. 8 per 3. Ini kan? Ya. Sama kan? 8 pi per 3 kali A0. Sehingga D0 4 pi Umax per Farad. Jadi D0. Sehingga D0 sama dengan 4 pi Umax. Aduh. 4 pi Umax per Farad. Sama dengan 4 pi. Umaxnya 0 kan ya? Kali A0. Faradnya adalah ini. 8 pi per 3 kali 0. Nah, ini dicoret aja ini ya. 0. Ini 2 ya. Jadi berapa? Jadi 3 per 2. Jadi emang directivity untuk dipole ideal itu adalah 3 per 2. Sebetulnya. Nah, ini hasilnya tuh. 3 per 2 kan ini ya. Nah, ini hasilnya 3 per 2. Gitu. Gitu cara menurunkannya. Dan ini. Oke. Nah, berikutnya antena efisiensi. Efisiensi antena itu kan terbuat dari apa? Dari logam, secara umum loh ya, logam dan ini, apa namanya itu ya, yang dielektrik ya. Kalau tidak dielektrik ya berarti ya nol gitu ya. Tapi secara umum itu gabungan antara dielektrik dan konduktor. Sehingga di sini lihat di sini. Efisiensi antena itu E0 itu gabungan dari ER, EC, dan ED. Sebentar ya. Kan EC-nya dulu. EC itu adalah conduction efficiency. Karena kan dari konduktor ya. Konduktor berarti ada conduction efficiency, efisiensi konduktor. Kemudian ED, dielectric efficiency. Nah, sekarang ER. ER itu apa? ER itu adalah Britten loss istilahnya. Reflection mismatch efficiency, yaitu 1 min tau kuadrat. Nah, kita masuk babak baru nih ya, apa itu?
Jadi pertama, jadi gini ya, efisiensi itu antena itu pertama ER yang sering diistilahkan ini jadi return loss, kemudian atau VSWR gitu ya, EC conduction efisiensi, efisiensi konduktor, dan ED dielectric efisiensi. Nah, lebih jauh ECD ini ya, ECD ini EC dan ED ini susah untuk diukur satu-satu. Makanya digabungkan saja ini menjadi ECD. Dengan demikian, EO itu adalah efisiensi refleksi kali efisiensi konduktor dan dielectric gitu ya. Jadi gabung. Nah, itu ya ini. Nah, gitu ya. Nah, ini nih. Nah. Nah, sedangkan mismatch efisiensi, refleksi itu mismatch. Mismatch itu kenapa ada mismatch? Mismatch ini hubungannya dengan saluran. Jadi gini ya, misalnya ini pemancar nih, ini pemancar. Ini kemudian disalurkan ya, disalurkan untuk dipancarkan nanti. Katakanlah ini. Nah ini salurannya nih ya, salurannya warna ungu gitu. Nah, ini muka antena gitu, antenanya warna merah gitu. Ini antenanya nih di ujung ini. Nah ini antena, gitu ya. Nah antena itu punya Z-in, impedansi antena. Kesini melihat adanya Z-in, Z-in antena. Atau saya sering menuliskannya itu kadang-kadang di literatur saya itu adalah ZA. Sedangkan ini saluran punya karakteristik impedansi karakteristik ZO. Ketika ZO, nah kalau ini, jadi kita ingin mentransfer daya semaksimum mungkin kan ya, daya itu maksimum dari pemancar ke penerima. Tapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, di sini ada loss. Di sepanjang kabel ini ada loss. Katakanlah di sini misalnya ya, di sini 10 miliwatt atau 12 miliwatt. Di sini misalnya 10 miliwatt di ujung ini. 10 miliwatt. Berarti jatuh di saluran berapa? Berapa coba jatuhnya? Di sini 12 miliwatt sih tinggal 10 watt. Jadi berapa jatuhnya di saluran? Berapa jatuhnya? 2 miliwatt, Pak. Berapa? 2 miliwatt. 2 miliwatt, ya betul ya. 2 miliwatt. Itu diminumkannya dengan mengganti-ganti kabel gitu ya. Nah, 10 miliwatt ini ingin diberikan semuanya ke ZA. Ke ZA. Ya ke ZA, ke impedansi ke antena. Itu terjadi kalau ZO sama dengan ZA. Ya. Tapi kan secara umum ZO sama dengan tidak sama dengan ZA gitu, makanya ada refleksi gitu. Ya. Jadi kalau ZO sama dengan ZA itu tidak terjadi refleksi. Tidak ada pantulan balik ya ke arah ini. Kan kita arahnya ke sini nih. Arahnya ke situ. Jadi kalau ZO sama dengan ZA nggak ada yang dipantulkan balik. Ada dipantulkan balik berapa coba? Yang dipantulkan balik berapa? 0. Ya, dipantulkannya 0.
gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ZO-nya misalnya, ini ZO-nya tipikalnya 50 ohm ya ini ya. Kalau ZO-nya 50 ohm, Z ini misalnya 70 ohm gitu ya, ZA-nya 70 ohm misalnya, itu pasti ada yang patokan balik. Jadi ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nah, gitu. Nah, itulah. Jadi, nah ini ditandai dengan koefisien refleksi. Jadi tau sama dengan kok tau 0 sih? Kenapa? Tau aja. Tau sama dengan kusut begini. Nah, tau ini adalah Z in atau ZA gitu ya. Z in, atau saya lebih suka ini ZA ya, ZA min ZO per ZA plus ZO. Gitu ya. Nah, sedangkan ER itu sama dengan 1 min tau mutlak kuadrat. Nah, ini ya ER-nya tuh. Nah, gitu. Jadi ini yang sering dihitung ya. Tapi kalau SCD itu sudah diberikan ya, di soal itu sudah diberikan. Gitu. Nah, sehingga di sini EO itu tadi, EO itu pada akhirnya EO efisiensi antena itu sama dengan ini ER kali ECD ya, ER kali ECD sama dengan 1 min tau kuadrat kali ECD gitu ya. Nah ini kita menghitung efisiensi antena. Nah gitu. Gitu ya. Nanti kita ada perhitungan nanti ya. Gain, sekarang gain. Gain itu apa sih? Gain itu adalah 4pi radiation intensitas, 4pi kali intensitas radiasi per Pin. Itu gain namanya. Nah, sedangkan Perad itu adalah SCD kali Pin. Ya. Perad adalah SCD kali Pin. Efisiensinya ya dikalikan dengan Pin. Gitu. Gitu. Sehingga ini akhirnya kita lihat ini. Nah, ini di copy paste aja ini ya. Jadi gain itu adalah SCD kali D. Berarti gain lebih besar atau lebih kecil dari directivity? Lihat ini. Gain sama dengan SCD kali directivity. Berarti gain lebih besar atau lebih kecil dari directivity? Ini kalau BNDO ini ya, tinggal kalau gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini susah diikutin. Karena gain itu ada yang di theta, ada yang di pi ya. Tapi secara umum itu digabung aja gitu. 4pi U per Pin. 4pi U per Pin. Gain itu 4pi U per Pin. Nah ini ya.
gain itu SCD kali 4pi U per farad atau per P in. Nah, per P in ya. Oke ya. Nah ini, oh ini bisa ini 4pi 30.000 per. Nah ini contohnya ya, contohnya nih. Ini contohnya. Ini contohnya cukup panjang. Oke ya. Jadi contohnya seperti ini. Sebuah antena half wavelength lambda per 2 ya, setengah lambda yang tanpa rugi ya, lossless ya. Dipole antena half wavelength dipole antena. Nah, ini kalau setengah lambda, kalau antena, jadi kalau gini ya, nanti saya berikan itunya. Kalau dipole ideal, dipole itu ada dipole ideal atau dipole pendek. Itu dipole yang ini, yang sangat pendek. Jadi dipole ideal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini dipolenya. Nah, kemudian ada salurannya ya sini ya. Salurannya ini. Ini salurannya nih, saluran. Dihubungkan gitu. Nah, ini misalnya ini ke pemancar gitu ya. Nah, ini ke sini sumbu jet. Bisa aja bukan sumbu jet juga ya, tapi untuk matematik kemudahan jadi sumbu jet ini. Ini yang panjangnya ini delta jet. Saking pendeknya gitu ya. Saking pendeknya. Saking pendeknya ini mendekati 0. Itu dipole pendek namanya atau dipole ideal. Nah, dipole ideal ini memiliki impedansi Z dipole ideal, Z-nya dipole ideal DI ideal itu 800 delta Z per lambda kuadrat ohm gitu ya, saking pendeknya nih, kecil sekali. Nah, ada lagi dipole setengah lambda yang ini di persoalan 210 ini. Kalau dipole lambda per 2 gitu ya, setengah lambda itu ya setengah lambda. Jadi ini nah, setengah lambda jadi ini panjangnya. Nah, gitu ya. Ini Z. Ini Z. Ini setengah lambda nih. Panjangnya ini setengah lambda atau lambda per 2. Kalau ini panjangnya delta Z ya, negeri 0. Nah, ini impedansinya Z lambda per 2 sama dengan 73 plus J 42,5 ohm. Ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini bakal sering kita bahas ini ya, dipole ideal dipole setengah lambda ini. Gitu. Nah, ini nah jadi gini ya kondisinya nih. Lossless resonant HP dipole antenna with input impedansi. Nah, ini 73 J42,5-nya bisa dengan mudah dihilangkan ya. Dengan sedikit memotong sehingga ini sebetulnya bukan 73 ohm, mungkin 72, sekian ohm gitu ya. Gitu. Tapi ini disederhanakan saja ya. Jadi tinggal 73 ohm gitu ya. 73 ohm. Jadi ini kondisinya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini pemancar gitu ya, pemancar. Ini dipole idealnya nih. Dipole idealnya. Nah, gitu.
mana panjang dari sini ke sininya adalah lambda per 2. Lambda per 2. Gitu ya. Kondisi seperti itu. Dan ini ininya Z impedansi karakteristiknya Z0 sama dengan 50 ohm ya, 50 ohm. Sementara Z ini Z-nya, Z lambda per 2-nya sama dengan berapa tadi? 73 ohm ya. 73 ohm. Itu. Ya, 73 ohm. Kemudian intensitas radiasinya dianggap ya, patternnya, pola radiasi antennya itu memiliki apa U itu? Apa? Intensitas radiasi ya? Intensitas radiasi, radiation intensity. U-nya B0 sin pangkat 3 theta. Ini memiliki U-nya sama dengan B0 kali sin pangkat 3 theta. Itu ya? Itu. Nah, tentukanlah gain maksimum ya, gain maksimum. Hitunglah gain maksimum. Jadi gain maksimum berapa nih ya? Gain maksimum. Nah, gimana cara ngitungnya sekarang? Ini kita ikuti aja ini. Nah, kita kan D0 itu yang kita mau hitung ini kan D0. Jadi D0, kita tahu D0 adalah D0. 4pi umak per perad. 4pi umak per perad. Nah, gitu. Berarti perad umaknya berapa nih umaknya? Umaknya adalah di mana? Ini kan? Jadi umaknya berapa ini? Berapa coba? Kalau U-nya itu ini, berapa umaknya nih? Ayo, jawab. Umak berapa? Kalau U sama B0 kali sin pangkat 3 theta, umaknya berapa? U itu intensitas radiasi ya. B0 sin pangkat 3 theta. Nah, sekarang intensitas radiasi maksimumnya berapa? Gampang sekali kok itu. B0, Pak. B0, betul ya. B0. 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 Itu aja kok. Tinggal perad kan yang belum dihitung ya. Nah, jadi perad sama dengan perad sama dengan ini perad nih. Perad itu integral terus ini ya, perad sama dengan integral pi dari 0 sampai 2pi kali integral theta 0 sampai pi kali U-nya ya umum ya U-nya. U theta pi U maaf U theta pi kali d omega.
omega itu adalah sin theta, d theta, d pi, gitu kan ya? Gitu kan? Gitu. Jadi, nah ini seperti biasa Perad sama dengan integral. Jadi 2pi ya udah ya. 2pi kan ini ya. Integral 2pi, integral 0 sampai 2pi untuk dpi. Itu kan 2pi ya? 2pi kan ini ya. Jadi sudah 2pi nih. Ini 2pi, ini 2pi. 2pi gitu ya. Sekarang ini integral U, U-nya apa? U-nya itu. U-nya itu adalah sin pangkat 3 theta ya? Sin pangkat 3 theta. B0, B0. Ini theta 0 sampai pi. B0 sin pangkat, karena 3 ada sin theta lagi, berarti pangkat 4 ya. Pangkat 4 theta d theta. Itu kan? Ini mau habis baterainya. Gitu. Gitu ya? Gimana itu? Nah, ini saya tidak akan turunkan ya. B0 3pi kuadrat per 4. Ini hasilnya adalah B0 3pi kuadrat per 4. 3pi kuadrat per 4. Nah, gitu ya. Terlalu lama kalau saya turunkan ini. bisa setengah jam menurunkan itu ya. Gitu. Sambil menerangkan gitu ya. Nah, jadi kita hitung sekarang D0. Udah kita bisa hitung D0 sekarang. Jadi D0 4pi Umax-nya berapa? B0 ya? Umax B0 kali B0 ya. Umax itu B0. 4pi Umax dibagi ini. Jadi dikali ini ya, dikali 4 per 3pi kuadrat. Gitu ya. Nah, gitu. Apa nih? Ini 16. Perad. Ini. Kenapa ini? Perad itu B0 kali ini. Gini. Nih, saya salah. Iya. Kenapa sih ini? Ya, gimana ente? Kok kadang-kadang susah ini? Menghapus susah sekali. Nah, bisa sekarang. Jadi
Perad B0 dibagi gimana ini sih? Saya jadi coba ini gimana ini? D0 4 pi UM per perad. 4 pi B0 per perad. Jadi ini gini ya, 4 pi. Jadi 4 ya. 4 per 3 pi kuadrat ya. 4 per B0 kali 3 pi kuadrat. 3 pi kuadrat gitu ya. Ini berapa ini? Ini hapus. Kemudian mana? 16 per 3 pi ya? 16 per 3 pi ya ini ya? 16 per 3 pi. Per 3 pi. Berapa tuh 16 per 3 pi? 16 per 3 pi itu adalah 1,697. 1,697. Gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang gainnya. Gain 0 itu adalah SCD kali D0. Jadi gain 0 CD kali D0. Nah, di sini SCD-nya berapa? SCD-nya 1 ya. Efisiensinya 1. Jadi tetap sama ya. Jadi karena SCD-nya 1 berarti ini 1 kali 1,697. Jadi kalau SCD diketahui 0,9, ya kalikan 0,9 gitu. 1,697. Itu sama dengan berapa kalau 10 log 1,697 adalah 2,297. 2,297 desibel. Nah, gitu ya. Itu. Oke. Nah, ini dikembangkan ini soal ini ya. Sebentar. Dikembangkan ini. Oh, sebentar. Ini gimana soalnya sih? Ini belum selesai ini ya, belum selesai ya. Belum selesai. Ini belum selesai ya. Ini kalau tidak memperhitungkan ini soalnya kurang ini nggak tuntas soalnya itu ya. Kok aneh-aneh nih yang nulis buku tuh. Nah, sekarang ini kan di soalnya ini kan ini belum selesai sebenarnya soalnya itu ya. Ini perad ini, nah sebentar. Udah 97. Aneh juga ini ngapain gitu. CD alibi D0. Nah, sekarang bagaimana dengan ER-nya? Ini kan baru HCD kali DO. Padahal kan harusnya ini G0 itu sama dengan ER gitu ya. ER kali HCD kali DO kan?
ECD-nya oke 1 ini ya, tapi R-nya belum dihitung kan. Nah ini yang saya aneh nih yang soal itu ya. Nah, sekarang R-nya gimana R-nya? Kita lanjutkan sekarang. Oh. Hmm. Ini ya. Nah sekarang kita menghitung ER. Gimana ngitung ER? ER itu adalah ER sama dengan 1 min tau kuadrat. Gitu ya. Tau kuadrat. Nah, taunya di berapa taunya? Jadi taunya sama dengan tau itu sama dengan ZA min Z0 per ZA plus Z0. Jadi sebetulnya ini nggak usah dihitung dulu ini ya. Tapi inilah saya. Jadi harusnya ini belum selesai ini ya. Ini baru ECD saja. Nah sekarang kaitannya dengan R ya dihitung R-nya ini. Berapa ini? 73 ya? 73 kan diketahui 73 min 50 per 73 plus 50. Jadi ini 123 per 123 ada-adanya. Tuh ini tuh yang begini susah lagi. Oke, 23 per 123. Berapa tuh? Ada kalkulator? Berapa itu? Coba dihitung. 0,187 Pak. 0,187. Berapa? 0,187 Pak. 187. Oke. Nah, berarti R-nya sama dengan 1 min 0,187 kuadrat. 0,187 kuadrat itu berapa tuh? 0,187 dikuadratkan dulu, dikurangkan terhadap 1.
1,637 kali 10 2,14. Ya, ini jadi ini 2,14 dB. Nah, gitu ya. Itulah caranya ngitungnya. 2,14 dB. Nah, gitu ya. 2,14 dB. Nih, 2,142. Oke ya. Efisiensi, bandwidth, itu masih sama pengertiannya. Oke, yang terakhir kita bicarakan sekarang mengenai polarisasi ya. Polarisasi. Polarisasi itu bahasa terjemahan bebasnya adalah, kalau di sini kan polarization of an antenna in a given direction is defined as the polarization of the wave transmitted or radiated by the antenna. Ya pasti itu mah ya. Oke. Position of radiated wave, property of magnetic wave describing, ya polarisasi itu ada dua, ada polarisasi yang di polarisasi gelombang gitu ya. Tapi menurut saya begini ya, polarisasi itu bahasa bebasnya gini ya. Jadi bentuk, orientasi, pergerakan medan listrik di ruang bebas. Ya. Pergerakan medan listrik di ruang bebas. Gitu. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah PLF, polarization loss factor. Ukurannya adalah PLF, polarization loss factor. Nah, gitu ya. Jadi selalu selalu dihadapkan dengan, jadi gini, antena itu ketika memancar, dia memancarkan antena sehingga polarisasinya antena kan, polarisasi antena pemancarnya apa, misalnya kan linear misalnya. Nah, nanti akan diterima oleh polarisasi antena yang sama, antena juga gitu. Kalau polarisasi antenanya itu sama, berarti maksimum. Ya. Gitu. Kalau misalnya sama sekali berbeda, itu jadi 0. Nah, di sini makanya ada ukuran polarization faktornya itu adalah polarization loss faktornya itu diukur dengan ini. PLF. Saya langsung aja ya, tidak banyak verbal ya. PLF itu sama dengan ini rho wave dot rho antena dikuadratkan. Nah, itu aja. Rho wave itu. Rho wave itu adalah di sini diklaim sebagai rho in, sebagai gelombang yang datang gitu ya. Dan itu asalnya dari antena juga kan. Jadi, nah ini si antena ini gini. Si ada rho wave di sini, ada wave, ada gelombang kan ya, ada rho wave. Katakanlah si rho wave ini ya, rho wave. Ini menuju ke sini kan, menuju ke sini. Nanti akan dihadapi oleh rho A. Nah, jadi rho A. Jadi ini ke sini, lihat mata ke sini ya. Ini
ini gini gitu. Ini penerimanya. Nah, gitu ya. Nah, kalau si rho wave dengan rho A itu sama, berarti maksimum yang diterima itu. Ya. Tapi kalau sama sekali berbeda, itu nggak ada yang diterima, nol. Ya, gitu ya. Nah, itu. Mana itu? Nah, ini. Nah, EI, gelombang datang, itu adalah rho W kali EI. Ini gelombang datang nih, EI, rho W kali EI. Sedangkan sebagai penerima, itu EA. EA, rho A kali EA. Polarization loss faktornya adalah rho W dot rho A dikuadratkan. Atau ini cos rho P kuadrat. Ini cos rho apa ini ya, rho P lah gitu ya, rho P kuadrat. Gitu. Ya, nah ini. Jadi kalau rho wave ini yang mata kita ke sana ya, kita sebagai antena penerima nih. Sebagai antena penerima kita melihat suatu antena linier begitu ya, yang datangnya tegak. Tetapi antena kita miring begitu menerimanya. Kita juga linier tapi miring. Ini miring dengan sudut pemiringan rho apa nih? Rho P ya, rho P gitu. Rho P. Nah, akibatnya di sini PLF-nya adalah rho wave dot rho A kuadrat. Gitu. Sama dengan ini aja. Cos rho P kuadrat kan. Nah, gitu ya. Jadi ini akan maksimum kalau rho W-nya apa? Rho P-nya berapa? Gimana? Akan maksimum kalau rho P-nya berapa? Halo? Cos rho P kuadrat. Akan maksimum harganya cos rho P itu kalau rho P-nya berapa? Pada kemana ini berarti? Dari tadi saya nanya gitu susah menang jawabnya. Susah. Gimana? Nggak bisa jawab? Gimana? Udah ada jawaban? Kalau ininya Pak, jadi nanti bakal jadi satu gitu Pak. Gimana? Jadi gimana? Jadi berapa? R-nya Pak. Jadi rho P-nya berapa jadi? Rho P-nya berapa? 0 Pak, jadi rho P-nya berarti nanti kalau 0 jadi cos kuadrat
apa cos 0 kan 1 jadi 1 gitu. Jadi maksimum ya. Jadi PLF-nya maksimum 1 ya, Mas? Iya. Nah, apa artinya kalau rho P 0? Berarti enggak ini Pak, enggak ada derajatnya 0 ke bawah. Nggak ada derajat gimana. Eh, Apa artinya kalau rho P 0? Artinya si antena penerima dengan gelombang itu satu garis lurus kan ya? Tarik aja ke sini. Garis lurus kan? Gitu. Satu garis lurus. Berhimpit gitu ya? Berhimpit. Tapi kalau misalnya si rho A-nya ini 90 derajat, berarti 0 kan ya? Gitu ya? Oke. Bagus. Nah, gitu ya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu sekarang. Contoh soal gitu kan ya. Gitu, contoh soalnya aja nih. Contoh soalnya nih. Contoh soalnya. Contoh soalnya gimana di sini? Nah, suatu EI, itu berarti gelombang datang dari antena juga kan? Yang memancarkan si gelombang datang itu antena. Ya. Tapi supaya tidak kacau gitu ya, kita sebut itu sebagai gelombang atau insiden. E-nya insiden, itunya tandanya wave gitu ya. Gitu. Memang kalau sudah di ruang bebas itu menjadi wave. Jadi ditangkap oleh antena kita gitu. Nah, ini medan listriknya terpolarisasi linear ya, linear kalau gini ya. AE kali EO bla bla bla. Nah, sementara polarisasi antena yang menerima itu adalah AX plus AY. Nah, gitu ya. Nah, sementara ini kita tidak peduli dengan EO, XY, MKZ, di sini E, R, T, tapi nggak peduli kita. Yang kita peduli adalah polarisasinya ini kan, arahnya. Ini ke AX, ini ke AX plus AY. Ya. Nah, sekarang berapa PLF-nya? PLF itu adalah PLF-nya PLF itu sama dengan rho W dot rho A dikuadratkan. Iya. Nah, sekarang rho W-nya apa? Rho W-nya adalah ini. Rho W-nya di sini adalah rho W, rho wave itu sama dengan ini aja nih. Rho wave itu adalah AX kan? Berarti AX. Berarti AX rho W-nya itu. Arahnya aja. Nah, sedangkan rho antenanya ini ya, bagus ini. Rho antenanya, rho antena sama dengan ini AX plus AY per dimutlakan ini, per mutlak dari AX plus AY. Mutlak dari AX plus AY itu apa? Akar dari 1 plus 1. Akar dari 1 plus 1. Ini kan AX dan AY itu kan itu unit vektor. Bobotnya 1 kan? 1 kuadrat, 1 ditambah 1 kuadrat. Ini sama dengan AX plus AY per akar 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang tinggal ini kan dikalikan aja nih.
Ya, jadi PLF sama dengan tidak rho W dot rho A dikuadratkan sama dengan rho W-nya rho A ya, rho A AX ya, AX dot AX plus AY per akar 2 dikuadratkan. Sama dengan berapa? AX dot AX berapa? Ayo, AX dot AX berapa? Artinya dulu, 1 per akar 2 dikuadratkan berapa? 1 per akar 2 dikuadratkan? 1/2 Pak. 1/2. Nah, AX dot AX berapa? 1 Pak. 1. AX dot AY? 0 Pak. 0, bagus. Nah, jadi gitu. Jadi berapa ini? Setengah. Nah, jadi gitu ya. Setengah. Nanti kita lanjutkan ya. Tuh, setengah kan? Atau minus 3 dB ya. Nah, jadi minus 3 dB. Jadi kalau biasanya kita di dB kan ini ya biasanya. Di PLF sama dengan setengah sama dengan 10 log setengah ya. Log setengah sama dengan minus 3 dB. Nah, jadi daya yang diterimanya maksimum cuma segitu, setengahnya dibandingkan dengan kalau itu satu sama gitu ya. Yang datang AX diterima miring kan, AX plus AY. Miringnya 45 derajat kan ya. Ya pasti setengahnya tuh. Ya. Begitu ya, saya mohon maaf sampai sini aja dulu ya. Nggak bisa berlanjut. Insya Allah nanti saya berikan tugas saudara ya disusulkan. Gitu ya. Oh ini belum absen. Oh kenapa ini belum di ini? Panting itu gimana ini? Ntar dulu saya punya panting dulu. Absen dulu ya bentar ya. Ini hadir semua? Halo? Ada apa ini Pak? Hadir semua?
Ada yang nggak hadir? Jadi Pak, ini Pak di sesuai jumlahnya kan di kelas ada 27. Pak. Ini 27. Iya, Di sini ada 29 Pak sama Bapak sama presentasi. sama siapa lagi? Sama Panceng mungkin ya. Oke. Oke, hadir semua. Nanti saya sharing gitu ya materi tadi. Saya akan ke rumah sakit dulu sebentar. Saya ke rumah sakit dulu sebentar. Ini belum disimpan ini. Oke. Ini 3B ya? Itu Pak 30. Oh iya, 3B ya, 3B. Tiga B TNK 18 September 2025. Oke, sampai sini dulu ya. Baik Pak. Oke ya, selamat belajar ya. Ya, nanti sampai ketemu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mari. Terima kasih Pak. Ini di lab ini? Apa Pak? Di lab ini? Iya di lab. Ya, tunggu aja lah, barangkali Panceng mengisi ya. Iya Pak. Hubungi aja Panceng ya. Baik, pada dasarnya kita belum siap untuk praktik ya. Mungkin nanti setelah UTS lah praktiknya gitu. Ya, terima kasih ya. Baik Pak.